Pujangga adalah ilmuwan bangsa Jawa, keturunan dari leluhurnya. Para Jawa tak hidupnya dengan sains kereta, pengetahuan sarana dalam kehidupan manusia. Pemikirannya yang berbudi dan berdaya melahirkan kecerdasan. Inilah budaya dalam budaya terkandung sejarah pengetahuan teknologi. Seni, religi dan organisasi, tata mangsa ilmu pengetahuan tentang waktu dan hukum-hukumnya. Tata boga ilmu pengetahuan kandungan makanan dan cara makannya. Dalam episode Cirebon Didik yang ke-10 ini, kita akan belajar mengenal keteraturan makan dan jenis-jenis makanan dasar dan klasifikasi makanan pendahulu kita. Semakin tidak teraturnya makan seseorang, maka semakin banyak penyakitnya. Ada 3 alasan kita dalam hal makanan yang tidak menyehatkan. Di antaranya, 1, dari sinyal diri manusianya. Seperti sudah merasakan lapar tetapi tidak makan, sudah merasakan kenyang tapi masih terus mengkonsumsi makanan, dan pikiran dalam keadaan tidak nyaman dipaksakan makan. Itu yang pertama yang dapat merusak sistem kesehatan kita. Yang kedua, tidak pada waktu yang sesuai pekerjaannya. Contohnya, pekerja siang tidak boleh makan pada waktu malam hari. Sedangkan seseorang yang bekerja malam tidak boleh makan pada siang hari. Dan
pekerjaan yang tidak teratur waktunya harus menyesuaikan waktu makannya. Yang ketiga, semua jenis makanan dikonsumsi tanpa aturan dan klasifikasi atau golongan bahan makanannya. Itulah 3 alasan dasar yang tidak selayaknya menjadi kebiasaan kita dalam makan sehari-hari. Selanjutnya, mari kita belajar mengenal klasifikasi bahan makanan manusia Nusantara. Bahan makanan dasar leluhur kita yang ada 7 jenis tanaman dan makanan yang sudah tidak dipahami lagi oleh kita sebagai generasinya yang mengaku sebagai manusia modern. Pertama, jenis makanan itu bernama pala bungkem. Pala bungkem atau beti atau jenis bebetian yang seperti dahulu kala kita kenal. Jenis makanan inti ini lebih dikenal dengan nama ubi-ubian seperti singkong, ketela, ubi jalar, bolen, dan jenis-jenisnya. Ciri-ciri dari makanan pada pala bungkem ini hidupnya di dalam tanah. Dari muda sampai menua, tidak menampakkan ke permukaan tanah. Walaupun tidak dipanen, jenis tanaman pala bungkem ini bisa berkehidupan kembali di dalam tanah alias tidak membusuk. Sangat sedikit hama yang menyukainya. Bahkan hampir tidak ada hamanya. Rasanya tidak enak. Tetapi dari dahulu sampai sekarang sangat baik untuk sistem kesehatan tubuh manusianya. Itulah pala bungkem. Kedua, bernama pala bungkah. Pala bungkah ini termasuk tanaman jamu dan bumbu-bumbuan. Jenis tanaman makanan ini bukan makanan inti atau bukan makanan pokok. Termasuk makanan, tetapi sebagian besar hanya untuk jamu atau bumbu makanan saja.
seperti berbagai jenis bawang, lengkuas, jahe, kunyit, dan sejenisnya. Ciri dari tanaman pala bungka hidupnya di dalam tanah. Namun ketika sudah menua dan waktunya dipanen, pala bungka menampakkan diri di permukaan tanah. Dan apabila tidak dipanen, sebagian besar jenis tanaman ini akan membusuk. Walaupun bisa berkehidupan kembali, namun hanya sebagian kecilnya. Sangat sedikit disukai berbagai jenis hama, karena hanya batang atau daunnya saja yang termakan hama. Makanan jenis bumbu ini rasanya tidak enak. Sangat perlu dikombinasikan dan dikelola dengan jenis tanaman lainnya. Dari dahulu sampai sekarang, tanaman pala bungka sangat dibutuhkan tubuh kita manusia. Karena dalam tanaman pala bungka terdapat berbagai kandungan herbal yang sangat baik untuk sistem kesehatan manusia. Ketiga, bernama palawija. Palawija sekelompok tanaman yang berasal dari wija atau wijil atau biji yang hidupnya di atas tanah. Ciri tanaman ini hidupnya di permukaan tanah sampai setinggi kepala manusia, seperti padi, jagung, gandum, gundem, dan jenis-jenis palawija lainnya. Sejak masa tanam sampai masa panen, palawija tidak pernah menyentuh tanah. Barulah ketika mau dipanen dan sudah tua, disentuhkan pada tanah. Tanaman ini sangat banyak hama dan penyakitnya, karena jenis tanaman palawija sebagian besar disukai hewan bersayap. Menurut saya, tanaman jenis ini sebetulnya bukan makanan pokok. Namun karena rasanya yang pulen dan enak, disertai sifat manusia yang tidak mau repot, jadilah makanan palawija sebagai makanan pokok manusia zaman sekarang. Padahal di negara maju dan para leluhur kita dahulu, makanan pokoknya bukan jenis palawija.
Keempat, palagumantung. Palagumantung tanaman yang kita kenal sekarang bernama buah-buahan. Sebuah tanaman yang hidupnya di atas kepala kita manusia. Dari pertumbuhannya tanaman ini tidak pernah menyentuh tanah alias bergelantung. Bahkan kalau buahnya menyentuh tanah akan membusuk dan mati. Palagumantung jenis tanaman yang hidupnya sekali. Inti hidupnya hanya pada pohon, berdaun, berbunga, dan berbuah, mengulang kembali dan seterusnya berkehidupan seperti itu. Berbeda dengan pala bungkem dan pala bungkah yang mampu berkehidupan berkali-kali di dalam tanah. Palagumantung rasanya sangat enak, manis, wangi, segar, dan menyegarkan bagi pemakannya. Oleh sebab itu, tanaman jenis ini sangat banyak sekali hama dan penyakit. Bukan termasuk makanan pokok. Namun, sebagai selingan setiap hari yang sangat perlu dikonsumsi oleh tubuh kita manusia. Kelima, jenis makanan kita adalah hewan. Sebuah makanan manusia yang memakan sesama makhluk yang hidup. Artinya makhluk yang bernafas, baik itu dengan paru, insan, atau bernapas dengan sel, dan hewan apapun yang berkehidupan. Seperti semua jenis hewan berkaki 4, hewan berkaki 2, hewan terbang, hewan bersisik, hewan melata, hewan bersuara, dan semua makhluk yang hidup berkembang biak termasuk jenis-jenis kerang. Makanan ini sangat enak dan lezat dikonsumsi manusia. Terlebih lagi dengan bumbu rempah yang menambah selera makan bagi yang lapar dengan dibakar, digoreng, dan dikukus. Berbagai makanan yang dihasilkan dari hewan pun dikonsumsi manusia, seperti susu dan telur. Semuanya dikonsumsi tanpa sesuai aturannya. Oleh sebab itu, mengkonsumsi daging, hewan, dan apapun olahannya sangat tidak baik untuk tubuh bila dikonsumsi berlebihan atas dasar kesehatan dan kemanusiaan. Keenam, samudra. Loh, kok samudra sampai masuk ke perut? Betul, samudra artinya laut yang airnya berasa asin. Rasa inilah yang menjadi inti dari berbagai makanan yang masuk ke dalam perut kita. Makan apapun dengan olahannya
bila dikelolanya tanpa bumbu garam, maka pasti berasa hambar dan tidak enak dimakan. Dan yang terakhir atau ketujuh, yang masuk ke perut kita ini bernama talaga atau telaga. Ya, telaga ini masuk ke perut manusia juga. Telaga artinya air, di mana dalam tubuh kita sepertiganya mengandung air dan berair. Oleh sebab itu, kita manusia sangat butuh air dan dialiri air. Karena gerak-gerik kehidupan kita pun mengeluarkan air pada keringat kita. Dari awal saya mengurai berbagai jenis pala bungkem dan makanan-makanan lezat yang kita konsumsi. Tanpa kita menutupnya dengan air, bagaikan tubuh kita tanpa busana. Semoga materi saya kali ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kehidupan, khususnya tentang pola makan dan aturan makan yang baik dan benar berdasarkan tata boga yang diajarkan leluhur bangsa kita. Karena semakin lezat atau enaknya sebuah makanan, bila dikonsumsi terus-menerus dapat menurunkan kesehatan kita. Seorang koki atau pemasak, terlebih seorang pedagang makanan, dengan berbagai cara agar makanan yang dimasaknya selalu tetap enak dan lezat. Sehingga dengan berbagai caranya, koki atau pemasak mengolah makanannya tidak sedikit yang menambahkan bumbu rahasia, bumbu dari rempah-rempah, atau mungkin bumbu kimia yang dapat merugikan kesehatan tubuh kita. Dalam rumus yang saya pelajari bahwa semakin majunya zaman, makanannya semakin bertambah enak-enak dan lezat-lezat. Di balik keenakan dan kelezatan itulah kita akan melupakan kinerja antibodi kita, sehingga kesehatan kita berangsur-angsur menurun dan tidak berfungsi secara maksimal.